Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ba'du, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini Allah memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita dan juga kenikmatan dengan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu majelis talabul ilmi di keluarga Muslim Teknik ini. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Salawat dan salam atas Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan kita dan contoh yang terbaik bagi kita. Alhamdulillah sore hari ini akan kita bahas tentang bagaimana sikap kita terhadap celaan dan penghinaan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi sebelum kita bahas tentang sikap-sikap kita terkait dengan penghinaan tersebut, setidaknya kita perlu mempelajari sedikit tentang ma'rifatul Rasul. Jadi tentang bagaimana kita mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan secara spesifik kita akan bahas sedikit tentang wajibuna nahwa ar-Rasul. Jadi kewajiban-kewajiban kita terhadap Rasul itu seperti apa? Sehingga dari pengetahuan kita, ya, mengilmui kita tentang Rasul, ya, kewajiban terhadap Rasul, sehingga nanti kita akan menjadikan diri kita sadar dalam mensikapi apa-apa yang mesti kita lakukan ketika menghadapi orang-orang yang menghina Nabi. Nah, wajibuna nahwa ar-Rasul, jadi kewajiban kita terhadap Rasul itu setidaknya ada 4 hal. Ya, ada 4 hal. Ya, ada 4 hal. Tetapi sebelum masuk kepada 4 hal itu, sikap kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, adalah karena kita mengetahui bahwa Rasul itu adalah pribadi yang unggul, dan beliau ini adalah orang yang sangat mencintai umatnya. Bahkan ketika beliau akan meninggal, ungkapan yang sering disampaikan adalah ummati, ummati. Artinya, apa yang menjadi ingatan beliau adalah umatnya. Siapa umatnya? Kita. Dan kemudian beliau ini adalah seorang yang menghabiskan usianya, umurnya untuk membimbing umat manusia. Dan kemudian yang ketiga, dengan Islam yang beliau bawa ini, manusia menjadikan memiliki peradaban yang tinggi berasaskan pada akidah yang kokoh. Dari beberapa hal ini, ya, menjadikan diri kita untuk kemudian bersikap seperti apa, atau sikap kita kepada beliau itu seperti apa. Nah, yang pertama yang menjadi catatan kita tentang kewajiban kita kepada Rasulullah adalah pertama, tasdiquhu fima akhbar. Jadi membenarkan apa yang beliau kabarkan. Jadi membenarkan segala apa yang beliau kabarkan. Mengapa bisa demikian? Karena beliau tidak berbicara melainkan wahyu Allah Subhanahu wa taala dan bukan karena nafsu beliau. Ya, dalam surat 53 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Kemudian sebagaimana kita tahu di antara tanda-tanda kerasulan atau rasul atau an-nubuwat, ya, adalah tentang berita atau ramalan-ramalan Rasulullah tentang masa depan. Nah, apa yang beliau ungkapkan, apa yang beliau sampaikan, maka mestinya kita mempercayai dengan sebenarnya atau membenarkan apa yang beliau sampaikan. Dan banyak sudah terbukti berita-berita Rasulullah
kabar-kabar Rasulullah tentang ramalan masa depan yang barangkali hari ini pun kita sudah bisa menyaksikan. Dan banyak contohnya saya kira, ya, diantaranya adalah tentang runtuhnya Konstantinopel, kemudian runtuhnya Romawi Timur dan sebagainya. Ini menjadi petunjuk bahwa apa yang disampaikan Rasulullah itu adalah benar adanya. Kemudian yang kedua, yakni ta'atuhu fima amar, mentaati semua perintahnya. Karena segala perintahnya itu pasti benar dan baik untuk individu kita, atau juga masyarakat yang ada di sekitar kita, atau bagi seluruh umat manusia di seluruh dunia. Jadi ta'atuhu fima amar. Maka perintah Rasul itu adalah baik, dan tidak pernah ada perintah Rasulullah justru mencelakakan manusia, tidak ada. Pasti semuanya baik. Ini yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga. Yang ketiga adalah istinabu ma naha anhu wa zajar. Jadi menjauhi semua yang dilarangnya. Karena ketika Rasulullah melarang, yang pasti larang-larangan itu akan menjadikan mudarat dan mungkin bahaya bagi manusia tersebut. Jadi cukup banyak diantaranya, ya, misalnya larangan berzina, mencuri, membunuh dan sebagainya. Nah, apa yang menjadi larangan Rasulullah ini hendaklah kita jauhi. Istinabu manaha anhu wa zajar. Nah, oleh karena itu tidak dikatakan ya seseorang beribadah kecuali dengan mengikuti syariatnya. Maka seorang dikatakan tidak disebut beribadah ketika dia beribadah tidak sesuai dengan apa yang menjadi tuntunan dan syariat Allah dan Rasulnya. La na'budullaha illa bima syara'a. Nah, oleh karena itu di antara syarat penting, dua syarat penting yang amalan ini akan diterima oleh Allah. Yang pertama adalah al-ikhlas. Ya, ikhlas, dan realisasinya adalah dengan kalimat la ilaha illallah. Artinya setiap perbuatan yang dilakukan itu selalu mengawalinya dengan ikhlas karena Allah, bukan karena makhluk ataupun yang lainnya. Dan kemudian yang ketiga adalah ittiba. Ittiba di sini adalah realisasinya adalah mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saat menafsirkan ya surat 67 ayat yang kedua, ahsanu amala, Fudail bin Iyad ya, sempat berkata, ahlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan syariat atau sunnah. Ya, maksudnya seorang itu akan diterima oleh Allah ibadahnya ketika orang ini melakukannya dengan ikhlas dan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis juga dikatakan ya, contohnya adalah ketika seorang yang sedang sholat misalnya. Sholatnya seseorang itu akan diterima oleh Allah ketika dia meniatkan karena Allah, ikhlas karena Allah. Lalu kemudian yang kedua adalah ketika dia sholat sebagaimana apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kamu melihat aku sholat. Ini sebagaimana apa disampaikan Rasulullah SAW. Nah, kemudian yang ketiga apa? Atau yang ketiga apa tadi? Menjauhi semua larangan yang dilarang oleh Rasulullah. Oh ya, itu yang ketiga. Menjauhi semua atau menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang keempat tadi yang barusan kita bahas adalah la na'budullaha illa bima syara'a. Jadi beribadah sesuai dengan apa yang dituntutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman dirahmati oleh Allah, paling tidak ada 4 hal ini yang menjadi yang menjadi sikap kita atau bagaimana kita mensikapi kepada beliau. Nah, lalu kemudian kita coba untuk memperinci daripada 4 ini, ya. Kita perinci kewajiban kita daripada yang 4 ini kepada Rasulullah ini. Ya, ini apa? Yang pertama adalah
al-imanuhu bihi. Nah, kita coba untuk memperinci empat hal tersebut. Yang pertama adalah al-imanu bihi. Dan ini sudah jelas tercantum dalam syahadatain dan rukun iman. Artinya kita mengimaninya. Ya, seseorang dikatakan tidak beriman ketika tidak mengimani Rasul, khususnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini al-imanu bihi. Kemudian yang kedua adalah mahabbah. Jadi yang kedua ini adalah mencintainya, mahabbah. Setelah mengimani, kemudian yang kedua adalah mencintai. Nah, cinta di sini bukan sekedar simpati, ya, bukan sekedar saya cinta, saya bersimpati kepada dia, bukan. Atau juga bukan pula curahan hati. Orang disebut mahabbah itu bukan sekedar simpati atau mencurahkan isi hati atau barangkali juga rindu. Bukan itu. Tetapi yang dimaksud dengan mahabbah di sini sampai kepada al-ishku. Al-ishku ini berarti dimaknai dengan tingkat kemesraan. Ya, tingkat kemesraan. Sebagaimana kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, pernah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai daripada yang lainnya." Ya. Ini ungkapan dari Umar bin Khattab. Jadi para sahabat memiliki kebiasaan ketika mereka mencintai Rasulullah, mereka akan mengatakan demikian. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meluruskannya. La yu'minu ahadukum hatta akuna indahu ahabba ilaihi min nafsihi. Tidak beriman seseorang di antara kalian hingga menjadikan aku lebih dicintai di sisinya dari dirinya sendiri. Artinya, seseorang dikatakan cinta kepada Rasulullah itu adalah ketika sampai kepada tingkat mesra. Dan cintanya itu melebihi daripada cintanya Rasul kepada dirinya. Artinya, dia rela berkorban atau mengorbankan dirinya, harta, jiwanya, bahkan juga nyawanya untuk apa yang dia cintai. Nah, ini sangat jelas ya disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cinta kepada Rasul itu bukan sekedar bilisan, tetapi sampai kepada tingkat kemesraan, bahkan sampai kita rela mengorbankan diri kita untuk apa yang dia cintai. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kemudian juga Rasulullah menyampaikan untuk umatnya agar mengajarkan untuk mencintai siapa? Kata Rasulullah, "Adibu auladakum ala hisoli salasin." Ajarilah anak-anak kalian 3 hal. Apa 3 hal itu? Yang pertama adalah ala hubbi nabiyikum. Jadi yang pertama adalah mencintai nabimu. Kemudian yang kedua adalah wahubbi ahlil baiti. Mencintai ahlul baitnya. Jadi mencintai keluarganya, mencintai sahabat-sahabatnya, dan sebagainya. Lalu kemudian wa ala qiraatihil Quran. Yaitu dan kemudian mencintai untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Nah, teman-teman dirahmati oleh Allah, ini yang kedua. Jadi mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga yakni takdimuhu. Apa ini takdimuhu? Mengagungkannya. Nah, tentu penghormatan dan pengagungan yang tidak melampaui batas sebagaimana orang-orang Nasrani. Kalau orang-orang Nasrani itu mengagungkan itu sampai berlebihan, ya, berlebihan. Tetapi kita tidak sampai berlebihan, karena Nabi itu memiliki sifat dan karakter. Beliau adalah orang yang tawadhu dan beliau tidak suka ketika beliau datang dan para sahabat kemudian menyambutnya dengan berdiri. Beliau mencegah para sahabat untuk mengkultuskan dirinya. Nah, ini yang ketiga. Jadi takdimuhu, mengagungkannya. Jadi mengagungkan tidak berarti kemudian sampai mengkultuskan berlebihan, sampai kemudian menyembahnya. Nah, ini yang keliru. Tapi di sini adalah bentuk pengagungan yang besar kepada manusia, yakni Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita juga bisa mencontoh ya
di antara kisah orang-orang soleh terdahulu tentang bentuk-bentuk pengagungan seseorang kepada Rasulullah SAW. Contoh misalnya, kita kenal yang namanya Imam Bukhari. Imam Bukhari. Imam Bukhari adalah seorang ahli hadis. Lalu bagaimana beliau ini mengagungkan Nabi? Nah, ternyata cara Imam Bukhari menghormati Rasul adalah beliau setiap akan menulis hadis, beliau akan mengawali terlebih dahulu dengan berwudu. Jadi sebelum menulis, beliau akan mengawali dulu dengan berwudu. Kemudian yang kedua adalah beliau akan memakai pakaian yang bagus. Lalu dilanjutkan dengan memakai wangi-wangian. Dan setelah itu sholat 2 rakaat, baru menuliskan hadis. Ini bagaimana Imam Bukhari mengagungkan ya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu bagaimana dengan kita? Seperti apa cara mengagungannya? Setidaknya kalau kita lihat dari Imam Bukhari tadi, luar biasa. Hanya sekadar menuliskan hadis Nabi saja, beliau awali dengan berwudu, ya, dan seterusnya. Dan kemudian memanggil Rasul, ya contohnya, ini bentuk pengagungan juga. Memanggil Rasul, ya, ada yang mengatakan Muhammad dan sebagainya. Ini kurang atau orang ini adalah orang yang kurang memahami tentang pengagungan Nabi. Mestinya seseorang ketika memanggil Nabi, ya tidak demikian. Ya. Bahkan Allah saja ketika memanggil Rasulullah itu dengan mengatakan ya ayyuhar Rasul. Ini sebagaimana dalam surat yang kelima ayat yang ke-41. Atau dikatakan ya ayyuhan Nabi, itu Allah memanggil beliau. Karena begitu agungnya. Maka kalau misalnya di dalam salah satu tafsir Al-Azhar ya, Buya Hamka mengutip pendapat dari Syekh Muhammad Rashid Ridho, ya ini menganjurkan untuk mengartikan kata kul dalam Al-Quran dengan katakanlah ya Rasulullah, bukan katakanlah ya Muhammad. Ini adalah bentuk pengagungan pada Nabi. Jadi kita bukan mengatakan ya Muhammad, tetapi ya Rasulullah. Ini dari cara memanggil saja. Ini bentuk pengagungan. Nah, termasuk diantaranya adalah ketika seseorang yang mendengarkan penyebutan kata Rasulullah Muhammad, maka kemudian dia melanjutkannya dengan Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu bersalawat. Ya. Nah, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka tentu berbeda dengan orang-orang yang tidak memahami hal ini. Contohnya adalah kalangan orientalis. Di mana kalangan orientalis ini menganggap bahwa Muhammad itu ya seperti, maksudnya manusia biasa yang tidak punya kelebihan. Maka seolah mereka menganggap teman dan tidak mau mengagungkan beliau. Gitu. Ya bahkan termasuk diantaranya adalah orang yang menghina dan mencela Nabi itu. Maka kita tidak sama dengan yang demikian. Kita menganggap Rasul adalah orang yang tepat dan pantas untuk diagungkan. Dan kemudian yang selanjutnya adalah nusratuhu wa ta'ziruhu. Apa ini? Ya ini kita, atau kewajiban kita adalah membelanya. Nah, ini kewajiban kita. Maka jika ada yang mengancam atau menghinanya, kita wajib membela. Jadi kalau ada orang yang menghina Nabi kita, orang yang kita muliakan, yang kita agungkan, lalu kemudian kita diam saja, ini aneh. Di mana letak pembelaannya? Mestinya kita bela Nabi. Ya. Kalau ada yang mengancamnya, menghinanya, bahkan dengan lisannya, kita perlu membelanya. Kalau dulu pada masa sahabat itu, bentuk ancamannya adalah pembunuhan. Makanya di dalam perang Uhud, kita kenal salah seorang sahabiah yang bernama Ummu Imarah, atau sering disebut dengan Nusaibah binti Ka'ab. Ya, dia ini beserta suaminya dan juga anak-anaknya melindungi Rasulullah ketika beliau hendak dibunuh oleh Ibnu Umayyah. Jadi suami, istri, anak-anak itu berusaha untuk melindungi dan membela Rasulullah. Ini luar biasa, ya. Ini bentuk pembelaannya. Dan kemudian kita juga ingat Ziyad bin Sakan beserta 5 orang sahabat Ansor.
Mereka membimbing Rasulullah sampai kemudian Zaid bin Sakan dan sahabat Ansor ini syahid semuanya. Jadi mereka mengorbankan nyawanya untuk Allah dan Rasulnya. Termasuk diantaranya adalah Talha bin Ubaidillah. Jadi Talha bin Ubaidillah dalam perang Uhud ini termasuk ya di antara orang yang sempat menjaga Rasulullah, membentengi Rasulullah, sampai kemudian di tubuh Talha ini ya ketika menutupi tubuh Rasulullah dengan tubuhnya itu sampai beliau memiliki luka sekitar 14 tebasan atau luka di sekitar tubuhnya dari mulai panah, tombak, kemudian sampai pedang. Sampai-sampai kemudian Rasulullah pun menyebut dia atau menggelari beliau dengan Asy-Syahidul Hayy, yaitu syahid yang hidup. Ya, syahid yang hidup, walaupun kemudian Talha bin Ubaidillah ini setelah perang Uhud masih hidup, hanya mengalami sakit di tubuhnya, luka-luka, dan beliau ini meninggal pada masa terjadinya perang Jamal. Jadi perang Jamal ini perang antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah. Jadi dia sempat mendamaikan, tetapi kemudian rupanya dia ikut terbunuh di situ. Nah ini para sahabat. Jadi mereka adalah orang yang membela Nabi. Maka ketika ada orang yang mengancam atau menghinanya, maka layakkan diri kita untuk membelanya. Ya. Termasuk dalam konteks hari ini. Ketika ada orang yang menghina, tidak perlulah kita kemudian seolah-olah sok bijak, ya. Tidak perlu kemudian kita memarahi mereka, menyerang mereka dan sebagainya. Nggak perlu sok bijak gitu. Ini dipertanyakan tentang pembelaan dia kepada Nabi. Sahabat selevel sahabat saja ketika Nabi dihina, mereka ikut membelanya. Beda dengan para orientalis sekarang, ya, kelompok-kelompok liberal yang seolah-olah sok bijak, ya, yang digambar saja, ya, atau mungkin karena kita nggak tahu wajah Nabi seperti apa, kemudian kenapa kita harus marah dengan kartun yang seolah itu Nabi, gitu. Ini ada seorang tokoh profesor yang mengatakan demikian. Maka aneh kalau seandainya dia mengatakan demikian. Tapi bagi kita tidak, ya. Kita kalau kita membaca buku As-Sama'il Al-Muhammadiyah dan buku tentang pribadi Rasulullah di situ sungguh menarik. Walaupun kita tidak terlalu tahu penggambaran Rasulullah seperti apa, tapi setidaknya dari situlah kita paham bahwa Rasulullah itu adalah orang yang baik, fisiknya baik dan sebagainya. Nah ini kita perlu membela kalau seandainya ada orang yang menghinanya. Nah teman-teman dari rahmati Allah, mungkin ada orang yang mengatakan begini, kita tidak perlu membela Nabi, ya, karena dia sudah dibela oleh Allah. Iya benar. Yang mencintai, orang yang mengagungkan Nabi, orang yang membela Nabi, maka mestinya kita juga ikut andil di situ. Walaupun kita paham betul bahwa Nabi itu pasti akan dibantu oleh Allah, gitu. Nabi itu pasti akan dibantu oleh Allah, pasti akan ditolong oleh Allah. Makanya kemudian dalam Al-Qur'anul Karim, gitu ya. Dalam Al-Qur'anul Karim, misalnya kita temukan di dalam surat surat At-Taubah ayat yang ke-90. Di dalam ayat ini Allah sampaikan bahwasanya jikalau kamu tidak menolongnya Muhammad, ya, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir musyrikin Mekah mengeluarkannya dari Mekah. Nah, ini artinya kalaupun kita tidak membela, Allah sudah membela dia, gitu. Sudah membela Rasulullah, gitu. Tetapi paling tidak kita sebagai seorang yang mencintai Nabi, paling tidak ikut andil di situ, tidak kemudian membiarkannya. Nah, kita perlu ikut andil untuk menolong agama Allah, menolong Allah dan Rasulnya, membelanya, ya, dengan cara yang kita mampu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah mahabbatu man ahabuhu, jadi mencintai pecintanya. Kita mencintai pecintanya. Siapa? Ya, ini sahabat-sahabatnya. Ya, sahabat-sahabatnya. Artinya kita mencintai Ahlul Bait. Berbeda dengan orang-orang Syiah, ya.
mereka menghina para sahabat Nabi. Tetapi beda dengan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana kita ini adalah orang yang mencintai Rasulullah dan kita juga mencintai Ahlul Bait. Kita tidak mencelanya, kita tidak menghina para sahabat-sahabatnya. Nah, ini para ulama memiliki adab agar dalam menyebut nama sahabat pun ya bentuk cinta kita adalah dengan mendoakan, misalnya dengan mengatakan radhiyallahu anhu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ihya'u sunatihi. Jadi menghidupkan sunnah-sunnahnya. Ini bentuk kewajiban kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya kira bentuk sunnah-sunnahnya banyak kita temukan ya. Dari sunnah-sunnah yang besar sampai sunnah-sunnah yang kecil. Bahkan ibaratnya yang menjadi kebiasaan beliau sebagai seorang yang tinggal di Arab, ya, misalnya dengan berpakaian, karena bukan berpakaian dengan pakaian jubah, misalnya dia menggunakan itu ya dengan niat karena mencintai Rasulullah, menghidupkan sunnahnya, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Atau ketika seorang makan dengan 3 jari karena mengikuti sunnah, tidak apa-apa. Gitu. Artinya, ketika dia melakukan hal itu semata-mata ingin menghidupkan sunnah Rasulullah, ini insya Allah akan jadi berpahala bagi dirinya. Kemudian yang selanjutnya adalah iktaru as-sholawat, yakni memperbanyak sholawat. Makanya di ungkapan yang pertama tadi, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Perbanyak sholawat, ya. Ya. Karena Nabi adalah seorang yang maksum, yang terjaga dari kesalahan dan diampuni seluruh dosanya, maka kita diperintahkan untuk memperbanyak sholawat atas beliau. Gitu. Ini adalah apa? Sholawat itu apa? Karena sholawat itu adalah ungkapan rasa cinta. Jadi kita sering-sering bersolawat itu sebagaimana kita sering menyebut-nyebut apa yang kita cintai. Ya, sering kita menyebut, ya kita biasanya kalau cinta itu kan sering menyebut apa-apa yang kita cintai. Ya. Apa yang kita sukai misalnya, kita biasanya sering menyebut-nyebut itu. Ya, perbanyak salawat. Karena perintah salawat tadi sebagaimana yang dibaca ya di dalam surat yang ke-33 ayat yang ke-56 ya. Allah perintahkan untuk banyak salawat. Ya. Kenapa? Karena salawat ini fadilahnya luar biasa. Dalam hadis Nabi riwayat Imam Muslim dikatakan man shalla alayya salatu sallallahu alaihi wa biha asyran. Sesiapa yang baca salawat kepadaku sekali salawat, maka Allah akan berikan kerahmatan padanya 10 kali dengan sebab sekali salawat tadi. Atau seutama-utama manusia bagiku pada hari kiamat ialah orang yang terbanyak bacaan salawatnya padaku. Ini luar biasa ini, terutama ketika pada hari Jumat, ya kan? Di antara sunnah-sunnahnya di hari Jumat itu adalah perbanyak salawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah kemudian kewajiban kita yang lainnya apa? Ya ini itiba'u manhajiyah. Jadi mengikuti manhajnya. Jadi paling tidak kita bisa mengikuti apa yang menjadi tuntunan dan aturan yang disampaikan dan diberikan oleh Rasulullah. Oleh karena itu, setidaknya kita sering-sering membaca sirah ya, buku sirah. Sehingga dari buku sirah itu kita akan bisa mengikuti panduan atau mungkin manhaj yang dilakukan dan disampaikan oleh Rasulullah di dalam kehidupannya. Ya, karena sirah Nabi itu memberikan panduan bagaimana kita menegakkan syariat Islam, bagaimana kita bisa menegakkan Islam di dalam kehidupan kita. Nah, tentu ada tahapan-tahapan di situ. Nah, oleh karena itu, ini bentuk kewajiban kita mengikuti manhaj daripada apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita bingung ini tahapannya seperti apa ya ketika kita mengarungi kehidupan kita, maka kita bisa melihat sirah Nabi seperti apa, maka kita mencontoh dari situ supaya kita nggak bingung. Kemudian waritahu risalatihi, mewarisi risalahnya. Maka di sini adalah adanya kewajiban bagi seorang muslim untuk mewarisi risalahnya, baik laki-laki perempuan, muslim maupun muslimah,
untuk menjadi seorang penyeru atau seorang dai atau daiyah sesuai dengan kemampuannya. Artinya, menjadi tugas kewajiban bagi kita kepada Rasulullah adalah mewarisi apa-apa yang jadi risalahnya. Artinya, kita ini menjadi seorang dai. Nahnu du'at qabla kulli syai'in. Kita menjadi seorang dai sebelum menjadi sesuatu. Artinya, tugas kita sebelum jadi apa gitu ya, apapun, kita adalah seorang dai dengan kemampuan kita. Kita bisa nulis pakai tulisan, kemudian kita bisa bicara pakai pembicaraan. Kita bisanya adalah memberikan contoh, ya pakai itu. Ini apa namanya? Tugas kita sebagai seorang dai mewarisi risalahnya. Ya. Nah ini teman-teman dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan oleh karena itu kita ini sebagai pewaris Nabi, ya Nabi tidak mewariskan harta, tidak. Tetapi Nabi ini mewariskan ilmu kepada kita, mewariskan risalah. Oleh karena itu tugas kita adalah mewarisi risalah itu untuk disampaikan kepada siapapun. Makanya ketika kita misalnya di kampus, kita masuk ke KMT misalnya, itu ini adalah bagian kita mengikuti risalahnya, menjadi dai atau daiyah di tingkat fakultas. Nah ini insya Allah, ini akan menjadikan berkah bagi kita. Nah, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu tadi diantaranya adalah kewajiban-kewajiban kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah terkait dengan penghinaan itu, sesungguhnya atau penghinaan dalam konteks dahulu dan hari ini sebenarnya selalu muncul penghinaan itu. Bukan hanya pada saat sekarang saja, sejak dulu itu Rasulullah sudah dihinakan gitu. Rasulullah sudah dihinakan, makanya dalam Al-Quran dikatakan bahwa sudah menjadi sunatullah bahwa seorang Rasul itu pasti akan dihina dan diejek. Ya, dihina dan diejek. Dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-11 disebutkan, wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin. Jadi di dalam ayat ini Allah sampaikan, dan tidak datang seorang Rasul pun kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-olokkannya. Artinya, sudah sunatullah Nabi itu pasti dihina, dicela. Sehingga kemudian Allah lanjutkan, demikianlah kami masukkan rasa ingkar dan memperolokkan itu ke dalam hati orang-orang yang berdosa. Jadi sudah sunatullah, sejak dulu Nabi itu sudah dihina. Dari mulai tukang sihir, orang gila, macam-macam. Ya, kalau dalam konteks hari ini, Nabi ini adalah seorang yang dihina dengan cara yang bermacam-macam. Misalnya, Nabi menikah dengan anak, mungkin dianggap menikah dengan anak kecil misalnya, dengan Aisyah yang katanya umurnya baru 9 tahun sudah dinikahi. Seorang Nabi adalah seorang pedofilia misalnya. Yang orang-orang yang anti-Islam yang mencelanya juga demikian. Nabi adalah orang yang suka dengan kekerasan karena banyak wilayah-wilayah yang ditaklukkan oleh Islam dengan pedang gitu. Dan kemudian akhirnya digambarkan ketika di Denmark dulu, Nabi digambarkan dengan menggunakan serban yang bentuknya seperti dinamit gitu ya. Kemudian Nabi ditampilkan dengan wajah kereng, ya, garang, dengan berkumis tebal, dengan membawa pedang dan sedang memeluk seorang perempuan berjilbab yang masih kecil. Ini digambarkan seolah Nabi ini adalah orang yang garang, suka perang, tapi dia adalah seorang yang pedofilia. Ini bentuk penghinaan-penghinaan ketika waktu di Denmark dulu. Walaupun pada akhirnya orang yang menghina itu pun akhirnya masuk Islam, mendapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dalam konteks hari ini pun juga kita bisa melihat bagaimana orang membuat kartun Nabi, ya, lalu kemudian oleh presidennya, ya, Macron itu disetujui, artinya direstui, karena itu adalah merupakan bentuk atau simbol kebebasan, ya, bentuk simbol kebebasan bagi mereka. Nah, barangkali bagi mereka itu sah-sah saja, tapi masalahnya kebebasan mereka adalah kebebasan yang berlebihan, karena liberal kan demikian. Nah, oleh karena itu, bagaimana sikap kita atau mensikapi orang-orang yang demikian? Mungkin kalau bahasa halusnya, udahlah, kita biarkan saja, kita doakan saja. Ada orang yang demikian, ya sah-sah saja, itu pilihan.
Artinya ketika ada orang yang menghina Nabi kita yang mulia, mungkin ada yang mengatakan yang mungkin dia ya kalau dikatakan sok bijak ya bagaimana begitu ya, biarkan sajalah gitu. Atau mungkin justru ini parah, biarkan saja gitu. Mungkin kita ketemu dengan orang yang semacam ini yang pertama. Kemudian ada juga orang yang dia marah gitu, marah tetapi tanpa melakukan apa-apa. Wah, saya marah ini, saya marah, tapi tidak melakukan apa-apa. Kemudian yang ketiga ada orang yang marah dengan kemudian membelanya dengan cara apa yang dia bisa lakukan. Kalau dalam konteks hari ini adalah konteks tentang mungkin pemboikotan misalnya. Nah, ini bisa gitu, bisa dilakukan. Artinya itu pilihan. Walaupun kemudian pemboikotan itu dalam konteksnya memang mestinya di tingkat negara memboikot. Kayak di Timur Tengah beberapa negara memboikot. Tapi ketika pemerintah kita tidak ada misalnya pemboikotan secara resmi, maka dari diri kita sendiri, masing-masing orang paling tidak berpikir dengan pemboikotan ini adalah bentuk hukuman bagi sikap-sikap kasar dan penghinaan mereka kepada Nabi kita yang mulia. Oleh karena itu, sah-sah saja ketika seorang memboikot produk-produk yang menjadi produk-produk daripada negara yang menghina kita dan bahkan melegalkan, pemimpinnya melegalkan penghinaan apa yang dilakukan warganya kepada Nabi kita yang mulia. Jadi ini pilihan. Tetapi yang lebih parah lagi siapa? Yang lebih parah lagi adalah seorang Muslim, ya, seorang Muslim yang justru dia malah membenci orang-orang yang melakukan pembelaan kepada Nabi. Nah ini yang paling parah ini. Ini yang dipertanyakan. Ya. Orang yang paling parah yang model gini. Jadi ada orang yang cinta kepada Nabi, mungkin dia akan mengatakan, wah, kenapa harus berlebihan misalnya? Ya, justru malah membenci orang yang sedang membela Nabi. Ini parah ini. Dan saya kira sekarang kita temukan model-model begini. Bukan kemudian mengecam orang yang menghina Nabi, ya, yang dari Prancis itu, tapi justru dia malah mengecam orang yang sedang melakukan pembelaan, yang notabene dia adalah Muslim, saudara Muslim sendiri. Nah ini parah ini. Ini kalau model-model begini ini biasanya orang yang sudah sudah terkena gozul fikr akibat dari perang pemikiran yang menjadikan dia ragu terhadap agamanya, tidak mau membela agamanya dengan alasan ya sok bijak tadi. Dan Allah bilang, jadi kalau orang ini masuk di golongan yang keempat ini. Nah, teman-teman dirahmati Allah, makanya kemudian kalau misalnya ya terkait dengan pencelaan ini itu sudah menjadi sunatullah ya. Ini yang perlu dipahami. Ini sudah menjadi sunatullah bahwa Rasul pasti akan diejek. Dan juga sudah menjadi sunatullah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dan memelihara rasul-rasulnya. Karena di dalam Al-Qur'an dalam surat Fatir surat Al-Hijr ayat yang 95 disampaikan innaka fainaka al-mustahziin mustahziin. Jadi di dalam ayat itu Allah sampaikan sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olok kamu. Artinya orang-orang yang menghina ini pasti akan dihinakan oleh Allah tanpa nunggu nanti di akhirat. Di dunia itu sudah Allah akan hinakan. Nah, tunggu saja kalau tidak percaya. Kalau saya mempercaya daripada isi Al-Quran ini. Jadi kalau ada orang yang menghina Nabi, mengolok-olok Nabi, maka niscaya orang itu tanpa menunggu nanti di akhirat, ya, dia mau hisab, nanti insya Allah di dunia ini Allah akan kasih cash langsung, Allah akan hinakan dia, Allah akan jatuhkan dia, Allah akan ambrukkan dia nanti menjadi orang-orang yang buruk di hadapan makhluk-makhluknya. Saya yakin itu. Allah sudah jaga. Dan Allah akan menolong para nabi ini. Nah, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu terkait dengan sikap-sikap kita ya, terkait dengan apa yang mereka lakukan, tugas kita adalah pertama, kita berusaha untuk memperbaiki diri kita. Perbaiki diri kita. Islahun nafs. Perbaikan diri kita. Ini penting untuk diri kita. Jadi ketika ada orang yang menghina, kita coba perbaiki diri kita untuk mencontoh Rasulullah. Dan kemudian yang kedua adalah mendalami apa-apa yang jadi sirah
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita baca itu. Mungkin membaca buku Ar-Rahul Maktum atau buku Sirah Ibnu Hisham dan sebagainya, atau kisah-kisah sejarah para nabi. Kemudian mentaati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat adalah berusaha membelanya. Kalau misalnya tidak apa, kita kalau punya kekuatan, bela dengan kekuatan kita, dengan tangan kita. Kalau kemudian yang kedua, ketika kita tidak bisa, maka kita bisa membela dengan lisan kita. Nah, kemudian kalau tidak, ya kita cukup mendoakan saja. Tapi ini selemah-lemah iman. Selemah-lemah iman. Ketika ada kemungkaran, paling tidak ada 3 itu. Dengan tangan kita, dengan kekuatan kita. Kemudian yang kedua, dengan lisan kita. Dan kemudian yang ketiga adalah dengan hati kita. Dengan mendoakannya. Nah, kalau seandainya ini digabungkan dari satu, luar biasa. Selain kita juga mendoakan agar orang itu mendapat hidayah, ya, itu baik. Tetapi juga tidak salah ketika ada orang yang melaknat. Misalnya ada seorang muslim yang kemudian melaknat orang yang menghina. Itu juga tidak salah. Artinya kita tidak boleh menyalahkan orang yang mendoakan kebaikan untuk orang itu. Juga tidak boleh menyalahkan orang yang melaknat orang yang menghina Nabi. Karena dulu pada masa Rasulullah SAW itu pernah ada satu peristiwa di mana ada orang munafik yang berpura-pura masuk Islam dan kemudian dia mendatangi Rasulullah. Dia minta agar Rasulullah itu mengirimkan ahlul Quran, para penghafal Al-Quran untuk mengajari kaumnya, kabilahnya atau sukunya. Tapi rupanya mereka punya tipu daya, sehingga ketika Rasulullah mengirimkan beberapa ahlul Quran, para penghafal Quran untuk datang mengajari Quran kepada mereka, sampai di tengah jalan para ahlul Quran ini dibunuh oleh si orang-orang munafik ini. Ketika melihat itu, atau melihat peristiwa semacam itu, apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah apakah kemudian tinggal diam? Tidak. Bahkan Rasulullah itu melakukan qunut nazilah setiap ba'da sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, dan kemudian ini dilakukan kurang lebih hampir berapa? 1 bulan lebih. Dilakukan hampir terus-menerus itu. Kenapa? Karena atau keburukan yang mereka lakukan gitu. Sehingga dari qunut nazilah Nabi itu mendoakan laknat kepada orang itu, kaum itu, lalu kemudian Allah binasakan seluruh kaum itu. Orang yang membunuh ahlul Quran, orang yang membunuh para penghafal Quran yang akan mengajari mereka belajar Al-Quran. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tadi kalaupun misalnya kita hari ini ada pilihan mendoakan kebaikan, ya silakan mendoakan kebaikan, tidak masalah. Baik ya. Dan kita juga tidak melarang orang yang kemudian mendoakan laknat kepada orang yang menghinakan Nabi. Itu pilihan kembali kepada kita semuanya. Karena juga dua-duanya pernah dilakukan oleh Rasulullah. Artinya Rasulullah ketika mendapatkan penganiayaan dari penduduk Taif, bukankah Rasulullah juga pernah tidak kemudian melaknat mereka, tetapi justru mendoakan mereka, dan pada akhirnya mereka masuk Islam. Ini contoh pertama bagi orang yang mendoakan kebaikan, bagi orang yang membenci kita atau menghina. Tetapi ada juga yang kedua kasus yang saya sampaikan tadi, kisah di mana Rasulullah melakukan qunut nazilah sampai kemudian orang yang membunuh para sahabat ahlul Quran ini sampai kemudian dibinasakan oleh Allah. Itu pilihan. Nah, oleh karena itu perlulah kita bijak ketika melihat satu hal. Jadi kita tidak boleh menyalahkan, yang melaknat itu ekstrim dan sebagainya. Tidak bisa demikian. Itu pilihan kepada kita semuanya, termasuk dalam konteks hari ini adalah yang sedang marah adalah tentang boykot ya misalnya. Itu juga pilihan. Artinya kita tidak boleh kemudian mencela orang yang memboikot, tidak bisa. Kalau kita mampu, ini adalah bentuk wujud peperangan kita. Mereka hina kita, mereka menyerang Nabi kita dengan lisan mereka, dengan gambar mereka, dengan pemikiran mereka, maka gantian kita serang dengan ekonominya. Kita serang ekonomi mereka dengan apa? Kita boikot. Itu pilihan yang kita lakukan. Tetapi kita tetap berharap kemudian agar Allah selalu membolak-balikkan hati seseorang, termasuk orang yang barangkali tidak suka dengan agama kita. Karena Allah Subhanahu wa taala itu yang memiliki hati.
ya, hati manusia. Makanya kemudian Rasulullah sering berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Ya, selalu berdoa kepada Allah yang maha membolak-balikkan hati. Barangkali hari ini mereka tidak suka dengan kita, benci dengan kita, tapi suatu saat ketika dia mendapat hidayah dari Allah, mungkin dia bisa jadi lebih baik daripada kita. Jadi ya kita selalu berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi hamba Allah yang peka dengan kondisi kekinian sehingga tidak acuh dengan kehidupan kita. Apalagi ini kebanyakan generasi milenial ya. Jadi tidak acuh dengan kotoya umat, permasalahan umat. Jadi kita itu harus melek politik. Politik di sini kita maknai adalah orang yang peduli dengan urusan kaum muslimin. Nah, orang yang demikian insya Allah, maka ketika orang yang peduli, maka insya Allah Allah pun akan peduli kepada dia. Orang yang peduli kepada urusan kaum muslimin, maka Allah pun akan peduli kepada mereka. Demikian teman-teman yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan pembahasan kita ini semakin kita tahu, paham kewajiban kita kepada Rasulullah dan bagaimana mestinya kita bersikap terhadap penghinaan yang dilakukan oleh Rasulullah, oleh orang-orang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang paling kita cintai ini. Jadi apa kita menggunakan kekerasan, jangan, ya, lakukan dengan cara damai, dengan santun dan dengan akhlak yang mulia. Insya Allah kita menjadi hamba Allah yang insya Allah soleh tetapi juga mensolehkan bagi orang lain. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran untuk Ustadz Ahmad. Beranjak ke acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab mungkin dari pihak panitia akan diberikan 1 sampai 2 pertanyaan dikarenakan waktu yang cukup mepet mendekati maghrib. Apakah dari hadirin ingin bertanya melalui kolom chat, mungkin bisa ditulis. Izin bertanya saat. Ya, silahkan. Silahkan. Pertama ini Saat, kan sekarang untuk saat ini kita ini sebagai seorang yang ya orang pelajar, tapi ya untuk mungkin dalam takofah keislamannya tuh kurang ya Saat, kurang sebanyak para asatid dan para masyayikh yang ada di luar sana. Nah, terkadang tuh dalam mencikapi suatu hal itu tuh kita tuh gimana ya, masih kurang ilmunya tuh Saat. Dan kalau kita melihat para ulama dan ternyata tuh di sana tuh ada yang mungkin berbeda pendapat, ada yang berikhtilaf masalah hal ini seperti ini hal seperti ini seperti ini, beda-beda semua Saat. Nah, manakah kira-kira Saat, untuk bagaimana cara kita bisa gimana ya Saat, memilih antara, bukan memilih gimana ya, yaitu mengikuti mana yang kira-kira terkadang itu ya kita bingung, kok Ustadz ini berkata seperti ini, Ustadz itu berkata seperti itu, mana yang benar, sedangkan kan ilmu kita yang kita miliki itu nggak sebanyak. Lah kalau kita berbicara ini ya, takutnya kita sok alim atau sok gimana gitu, sedangkan ya seperti itu yang pertama, dan yang kedua kedua untuk tadi kan barang siapa melihat kemungkaran maka dia pertama hendaklah mencegah dengan tangannya, dan yang saya pahami di sini adalah tangan itu adalah kalau nggak salah kekuasaan ya Zat. Nah itu gimana Zat bentuk itunya, bentuk realnya gitu. Terima kasih. Syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung saya jawab atau nambah pertanyaan lagi? Mungkin kalau ada yang ingin bertanya lagi 1 kali lagi, mungkin bisa itu Ustaz, ditunggu sebentar. Ya.
Oh, mungkin langsung aja Ustadz, dijawab aja langsung pertanyaannya. Oke. Oke. Ya, terkait dengan pertanyaan pertama, barangkali kita menemukan ada banyak perbedaan di kalangan ulama terkait dengan beberapa pendapat ya. Ya misalnya tentang yang simpel sekarang aja lah gitu. Yang terjadi sekarang tentang penghinaan Nabi ini. Ada yang mengatakan biarkan saja gitu ya. Ada yang pendapat semacam itu. Ada yang kemudian ambil jalan tengah. Ya, misalnya kita mencoba untuk membelanya, mungkin ada yang punya keinginan boikot ya, tidak apa-apa. Sebagaimana para ulama Al-Azhar itu mereka bahkan kemudian menyerukan untuk memboikot produk-produk Prancis, gitu, produk-produk Prancis. Dan kemudian ada yang ekstrim, sampai kemudian ekstrimnya adalah kita serang negaranya semacam itu, atau mungkin kedutaannya dan sebagainya dengan cara kekerasan. Nah itu ada beberapa pilihan. Tetapi kalau kita lebih memilih kepada yang pertengahan, moderat itu. Nah itu dalam konteks kebijakan ya. Tapi dalam konteks fikih juga kita temukan yang lainnya. Makanya kemudian saya juga mencoba untuk menyarankan kepada teman-teman ketika belajar Islam, itu hendaknya kita mencoba untuk mencari beberapa referensi, bukan satu pendapat saja. Jadi coba untuk mencari beberapa referensi, pendapat-pendapat para ulama, sehingga kita lebih bijak ketika melihat perbedaan-perbedaan itu. Seringkali orang menjadi fanatik, seringkali orang menjadi asobia, seringkali orang kemudian nyalah-nyalahkan. Kenapa? Karena yang dia baca adalah satu pendapat, tidak melihat pendapat-pendapat yang lainnya. Makanya teman-teman, saya sarankan agar kita bijak melihat perbedaan dan kemudian kita tidak mudah menyalah-nyalahkan orang, maka coba kita memperbanyak referensinya. Lalu pertanyaannya kemudian kok saya malah jadi bingung kira-kira yang mana ini yang saya jadikan referensi atau rujukan atau maroji. Maka kemudian paling tidak dari pendapat-pendapat itu kita ambil mana yang lebih bersesuaian dengan Al-Quran dan kemudian As-Sunnah. Dan kemudian kaidah-kaidah fikihnya itu adalah kaidah-kaidah fikih yang benar. Dan kemudian juga di situ juga kita harus pahami juga ya supaya ada yang namanya fikul waqi. Barangkali ini agak ditentang ya, tetapi fikul waqi itu ternyata penting. Ya, karena melihat kondisi semacam ini kan kadang-kadang dalam kehidupan kita menemukan ada satu permasalahan yang tidak kita temukan di dalam Quran atau hadis secara spesifik, karena itu mungkin muncul pada kondisi saat ini. Nah, oleh karena itu, maka di situ kan biasanya ada pilihan, ini sama-sama mudorotnya. Mudorot, ini mudorot, maka kita ambil mana yang paling ringan mudorotnya, misalnya. Oh, ini ada satu manfaat, ini ada satu yang manfaat, maka kira-kira ambil yang mana? Yang lebih banyak manfaatnya. Nah, itu kan pilihan-pilihan. Makanya kemudian barangkali penting untuk kita juga belajar tentang kaidah-kaidah fikih semacam itu. Tapi dalam konteks mungkin di antara teman-teman kan banyak di fakultas teknik ya, mungkin tidak sempat itu, tapi setidaknya kita punya dasar-dasar di situ. Semakin memperbanyak referensi itu menjadikan kita bijak untuk melihat perbedaan-perbedaan yang ada dan tidak mudah menyalahkan orang lain. Jadi insya Allah kita akan jadi demikian. Kemudian yang kedua tadi adalah tentang apa ya? Lupa saya apa? Tadi pertanyaannya? Tentang itu Zat yughayyiru biyadi itu loh Zat. Ya, gimana maksudnya itu? Terima kasih. Merubah dengan tangannya ya. Dalam konteks kekuasaan ini yang seperti apa mungkin ya? Ya kan? Ya, nah, kalau misalnya tentang merubah dengan tangannya, ya dalam konteks kekuasaan di sini adalah kalau misalnya dia seorang pemimpin, maka dia bisa merubah dengan kekuasaannya. Contoh dulu, misalnya ketika pada masa Kekhalifahan Utsmani, Turki Utsmani dulu, sebelum untuk itu. Dulu kan ada, kita ingat siapa namanya, Sulaiman Al-Qanuni gitu misalnya, Sulaiman Al-Qanuni misalnya. Itu juga pernah ketika ada yang macam-macam, ya, ada yang macam-macam, beliau langsung yang melakukan pembelaan langsung. Turki Utsmani juga pernah ada dulu satu kasus ketika itu di Prancis ada orang-orang yang menghina Nabi dengan cara apa?
mereka kan punya ada namanya opera. Jadi kayak kalau bahasa kita sekarang ketoprak lah gitu, atau acara drama lah gitu. Tapi di dalam drama itu menghadirkan gambaran Nabi seorang pelawak, Muhammad seorang pelawak. Begitu peristiwa itu terjadi dan didengar oleh Khalifah Turki Utsmani, maka kemudian Khalifah Turki Utsmani itu menyurati kepada mereka, jadi pemerintah Prancis, untuk tidak meneruskan lagi opera itu, karena ada unsur penghinaan kepada Nabi. Lalu apa yang dilakukan oleh pemerintah Turki Utsmani saat itu? Mereka mengatakan, kalau seandainya masih diulangi lagi, ya masih ada opera untuk menghina Nabi sebagai seorang pelawak, maka saya akan kirimkan bala tentara. Keder mereka, karena saat itu kekuatan terbesar saat itu, negara adidaya adalah Turki Utsmani. Ini artinya apa? Ketika kekuasaan itu digunakan untuk kebaikan, nah ini dalam konteks ini bisa dilakukan. Nah, kemudian juga contohnya tadi di Mesir, kan lembaga fatwa yang paling disegani adalah Al-Azhar, ya, Majelis Fatwa di Al-Azhar di Mesir itu. Maka ketika di situ ada seruan boikot, maka ini bentuk apa? Kekuasaan yang dimanfaatkan untuk, atau fatwa yang dimanfaatkan untuk kebaikan umat, makanya dengan boikot itu. Dan termasuk di beberapa negara Timur Tengah, di mana pemerintahnya menggunakan kekuasaannya untuk membela Nabi dengan cara apa? Memboikot produk-produk yang dari produk-produk yang berasal dari Prancis, ya, begitu. Ya, itu dalam konteks kekuasaan. Artinya, ketika seseorang diberikan amanah berupa kekuasaan, maka kekuasaan itu dimanfaatkan untuk kebaikan Islam, bukan sekadar kemanfaatan untuk dirinya sendiri, keuntungan diri sendiri. Nah, paling tidak ini menjadi sebuah gambaran bagi kita bahwa merubah dengan kekuasaan itu ya diantaranya itu. Maka mau tidak mau ya penting bagi kita untuk ya kita punya keinginan untuk menjadi seorang yang barangkali kalau di kantor jadi seorang pejabat yang dengan jabatan itu bisa kita manfaatkan untuk kebaikan Islam. Kalau misalnya suatu saat di antara antum ini ada yang ingin jadi gubernur, bupati, ya tidak masalah. Ketika diniatkan, saya menjabat itu semata-mata ingin menjadikan berkah untuk Islam, membela agama saya, insya Allah itu jadi berkah dan termasuk jihad fi sabilillah. Ya, demikian.